Nah, adik-adik, kita nonton lagi yuk. Nah, ini adalah seseorang yang sedang dikerjai oleh temannya sampai nyemplung ke persawahan. Ini belum sadar dikerjai, sehingga dia ingin berlari sejauh-jauhnya. Nah, ini baru sadar dikerjain sehingga dia mengejar balik temannya. Nah, adik-adik, lucu nggak videonya? Apakah tadi adik-adik masih bisa melihat dengan jelas video lucu ini? Kalau masih bisa melihat dengan jelas, berarti indera penglihatan, yaitu mata, masih berfungsi dengan baik. Nah, gimana dengan alat indera yang adik-adik miliki, yang lainnya? Apakah masih berfungsi dengan baik? Ayo kita bahas sekarang. Nah, ini adalah materi sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis manusia, yaitu materi IPA kelas 9 untuk kurikulum merdeka. Nah, adapun tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Dengan kriteria tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan alasan alat indera termasuk dalam sistem koordinasi, mendeskripsikan bagian-bagian dari alat indera beserta fungsinya, serta mendeskripsikan jalannya impuls pada alat indera dalam sistem koordinasi. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, pertanyaannya, mengapa alat indera termasuk dalam sistem koordinasi? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa sistem koordinasi itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita, baik yang terjadi secara disadari maupun yang tidak disadari. Dengan adanya sistem ini, memungkinkan kita merespon perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, ini adalah gambar alat indera. Alat-alat indera ini memiliki peran yang penting dalam tubuh kita karena alat indera ini sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, rangsangan tersebut bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, ataupun bau. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalian melihat sebuah apel di pohonnya, maka akan terjadi proses yang pertama, mata sebagai alat indera penglihatan menangkap cahaya yang dipantulkan oleh buah apel tersebut, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf. Kemudian impuls saraf tersebut akan diantarkan melalui saraf optik menuju otak. Nah, otak kemudian mengolah informasi tersebut dan mengenali bahwa objek tersebut adalah sebuah apel. Kemudian otak memberikan perintah kepada otot tangan untuk bergerak mengambil apel tersebut, misalnya, sehingga menjadilah sebuah respon di mana tangan kalian bergerak sesuai perintah otak untuk memetik apel tersebut. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, sekarang jawabannya. Mengapa alat indera termasuk dalam sistem koordinasi? Karena alat indera tersebut berperan sebagai jalur masuknya informasi dari lingkungan sekitar ke tubuh kita. Tanpa adanya alat indera ini, kita tidak akan bisa merasakan rangsangan-rangsangan yang ini, yang cahaya, suara, sentuhan, dan seterusnya. Akibatnya, kita tidak akan bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, singkatnya, alat indera tersebut adalah pintu gerbang bagi tubuh untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Itulah alasan mengapa alat indera termasuk dalam sistem koordinasi. Nah, sekarang kita bahas panca indera ini step by step. Yang pertama, kita bahas dulu tentang mata. Pertanyaannya, gimana ya proses kita sampai bisa melihat? Nah, sebelum membahas jawabannya ini, kita perhatikan dulu struktur bola mata kita. Ini adalah gambar struktur bola mata, di mana di sini kita bisa bagi menjadi 3 lapisan, yaitu sklera, kemudian lapisan yang lebih di dalam lagi adalah koroid, kemudian lebih di dalam lagi adalah retina. Nah, kita bahas satu persatu berserta fungsinya. Yang pertama, sklera. Sklera ini adalah lapisan paling luar, di mana merupakan tempat perlekatan otot ekstrinsik. Kemudian kornea. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali. Nah, ini adalah kornea di mata kita. Kemudian koroid. Koroid ini banyak mengandung pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Kemudian iris. Nah, ini dia iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Sehingga kalau kita perhatikan, warna mata orang Eropa dengan orang Indonesia itu ada perbedaan. Kemudian pupil. Nah, ini dia letak pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian lensa mata, nah ini dia letak lensa mata, fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Kemudian aqueous humor, nah ini dia letak aqueous humor. Aqueous humor ini banyak mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Kemudian vitreous humor, nah, ini vitreous humor, fungsinya untuk mempertahankan posisi bentuk bola mata. Kemudian otot ciliaris. Nah, di sini letak otot ciliaris yang fungsinya untuk mengatur ukuran dan bentuk lensa sesuai dengan letak objek yang dilihatnya. Nah, sekarang baru ke retina. Retina ini berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Nah, ini adalah letak retina. Kemudian ada bintik buta. Nah, ini dia bintik buta. Bintik buta adalah daerah
bagian belakang retina yang ketika bayangan jatuh di sana, maka kita tidak bisa melihat bendanya. Agar bayangan bisa kita lihat bendanya tersebut dengan jelas, maka dia harus jatuh tepat di retina. Nah, ini tadi pembagiannya 3, yaitu sklera, koroid, retina. Ini saya sudah berikan penomoran. Ini 1A kornea, berarti kornea itu bagian dari sklera. Kemudian ini 2A sampai 2F, ini bagian dari koroid. Kemudian yang terakhir, saraf optik. Nah, ini dia letak saraf optik. Fungsinya untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, inilah gambar struktur bola mata dan bagian-bagiannya beserta fungsinya. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan tadi. Proses atau skema sampai kita bisa melihat sebuah benda. Kita simak video ini. Ini adalah skemanya. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda memasuki mata melalui kornea. Kemudian, kornea memfokuskan cahaya agar dapat melewati pupil. Kemudian iris mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke pupil. Kemudian cahaya melewati lensa mata. Nah, lensa mata mengatur agar cahaya tepat jatuh di retina. Nah, di retina ini cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh fotoreseptor. Kemudian sinyal listrik berjalan dari retina melalui saraf optik ke otak. Nah, kemudian di otak diproses sehingga menjadilah sebuah bayangan yang kita lihat bendanya. Nah, ini dia skemanya sampai kita bisa melihat sebuah benda. Nah, kalau kita bawa ke dalam bentuk diagram, maka skemanya itu mulai dari cahaya, kemudian memasuki kornea, masuk ke pupil, menembus lensa mata, kemudian tepat jatuh di retina, dari retina dikirim ke otak. Di otak diproses sehingga menjadilah sebuah bayangan yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya telinga. Nah, gimana ya proses kita bisa mendengar bunyi? Oke, kita bahas dulu struktur dari telinga serta fungsinya. Nah, ini kita bagi menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Untuk di telinga luar, ini ada daun telinga. Nah, ini daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi. Kemudian ada saluran telinga luar atau lubang telinga. Nah, ini dia lubang telinga. Fungsinya untuk menyalurkan getaran atau impuls atau rangsangan. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga. Nah, ini dia gendang telinga. Fungsinya untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Kemudian telinga tengah. Nah, di telinga tengah ada saluran eustachius. Nah, ini dia saluran eustachius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Kemudian ada tulang pendengaran yang berperan dalam meneruskan getaran gelombang bunyi. Nah, tulang pendengaran itu terdiri dari tulang martil, ada tulang landasan, kemudian ada tulang sanggurdi. Kemudian telinga dalam. Nah, di telinga dalam terdapat tingkap jorong yang berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Ini disebut rumah siput karena bentuknya menyerupai rumah siput, di mana fungsinya untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini dia 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Oke, itu dia struktur telinga serta bagian-bagiannya. Sekarang kita bahas skema sampai kita bisa mendengar bunyi. Nah, kita simak videonya sambil mendengarkan penjelasannya. Pertama, rangsangan bunyi melewati daun telinga ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran bunyi diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga. Nah, getaran bunyi akan diteruskan ke tulang pendengaran, kemudian tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu koklea atau rumah siput. Kemudian getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke otak. Nah, di otak diproses menjadi bunyi, sehingga itulah yang kita dengar. Oke, jelas ya adik-adik? Kemudian kalau kita bawa ke dalam diagram, skema pendengaran kita mulai dari rangsangan atau bunyi, kemudian ditangkap oleh daun telinga, kemudian melewati saluran telinga luar, akan menggetarkan membran timpani atau gendang telinga. Kemudian akan diteruskan ke tulang pendengaran, dari tulang pendengaran akan menuju koklea, kemudian dari koklea akan dikirim ke otak, sampailah menjadi tangkapan, yaitu bunyi yang kita dengar. Kemudian lanjut ke hidung. Kalau misalnya ibunya masak enak, pasti akan mencium bau yang enak, sehingga ingin cepat-cepat makan. Nah, gimana proses kita mencium bau tersebut? Nah, sebelum kita bahas itu, kita perhatikan dulu, di hidung kita ada namanya sel-sel olfaktori dan ada saraf olfaktori, di mana sel olfaktori ini berfungsi untuk mendeteksi bau. Oke, sekarang kita bahas skemanya. Nah, pertama, pada saat kita bernapas, zat kimia yang berupa gas atau bau akan masuk ke hidung kita. Ini akan melewati rambut halus pada sel pembau, yaitu sel olfaktori. Kemudian sel olfaktori akan meneruskan rangsangan tersebut ke otak. Ini sedang menuju
ke otak, kemudian otak memproses sehingga kita bisa mengenali bau yang tercium. Nah, seperti itulah skemanya ya. Jadi sangat jelas sekali. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai lidah. Kita simak dulu videonya ini. Karena ini lidah akan berkaitan erat dengan makanan. Karena fungsi lidah itu adalah untuk mengecap makanan. Nah, ini orang yang sedang makan, di mana makanannya ini mengandung banyak cabai, sehingga merasakan sensasi pedas tersebut. Nah, ini masih terus makan ya. Kita lihat reaksinya. Waduh, sangat pedas sekali kayaknya ini. Sampai kipas-kipas ke lidahnya. Kalau kalian pernah makan pedas seperti ini, pasti akan sama seperti tadi reaksinya. Nah, di lidah kita ada banyak papila. Papila itu adalah tonjolan-tonjolan kecil pada lidah kita. Nah, di papila tersebut tertanam lebih dari 10.000 pengecap. Dengan adanya papila ini yang bisa mengecapi rasa makanan, maka kita bisa bagi area perasa lidah itu menjadi 4 pengecap rasa. Yang pertama, pengecap rasa manis, yang dimana ini areanya adalah berada di ujung lidah. Kemudian pengecap rasa asin yang letaknya di samping lidah bagian ujungnya ini ya. Ini dia, daerah yang mengecap rasa asin. Kemudian yang pengecap rasa asam, ini berada di bagian samping lidah dekat pangkal. Nah, ini dia letaknya. Kemudian mendeteksi rasa pahit yang letaknya di pangkal lidah. Nah, terkait dengan orang yang makan ini tadi, makanan yang pedas ini, kok tidak ada pendeteksi rasa pedas di lidah kita? Nah, ternyata pedas itu merupakan sebuah sensasi, bukan rasa ya. Nah, sensasi pedas ini disebabkan oleh capsaicin, di mana capsaicin itu merupakan komponen aktif dari cabai atau tumbuhan lain yang sejenis. Nah, capsaicin ini akan membuat papila lidah kita menjadi merasakan sensasi terbakar atau terasa panas. Sehingga kalau ingin membuktikan, kalian boleh makan makanan yang pedas, kemudian coba minum dengan air hangat. Bagaimana kira-kira rasanya? Apakah terasa lebih pedas sensasinya atau mungkin berkurang? Coba saja nanti dibuktikan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kulit. Nah, kulit selain sebagai pelindung tubuh kita, dia berperan juga sebagai reseptor, yaitu penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, di dalam kulit ini banyak sekali terdapat reseptor. Dengan adanya reseptor ini, kita bisa merasakan jika ada hawa panas di sekitar kita, kemudian dingin, kemudian ketika ditekan dengan keras, kemudian ditekan dengan ringan gitu misalnya, kita bisa rasakan karena adanya saraf-saraf yang peka terhadap rangsangan-rangsangan tersebut. Nah, ini dia letaknya. Misalnya, untuk yang peraba, ini dia corpus Meissner. Kemudian untuk perasa sakit, ini di ujung saraf. Kemudian ada corpus Krauss, yaitu untuk mendeteksi atau perasa dingin. Kemudian ada lempeng Merkel untuk merasakan tekanan yang ringan, misalnya disentuh. Dan ada corpus Pacini untuk merasakan tekanan yang kuat. Ini lebih di dalam letaknya. Nah, kenapa ini bisa terdeteksi? Karena ini terhubung dengan saraf. Nah, inilah susunan atau struktur kulit kita. Nah, untuk kulit, alur kerja atau sistemnya dalam sistem koordinasi ini, yang pertama yaitu sebagai penerimaan rangsangan. Nah, ketika ada rangsangan dari luar, maka reseptor yang di kulit akan menjadi teraktivasi dan mengirimkan sinyal listrik ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu bisa otak, bisa sumsum tulang belakang. Kemudian akan terjadi pengolahan di sistem saraf pusat sehingga akan menjadilah sebuah respon, di mana respon ini akan dikirimkan oleh otak ke otot. Ya, dia dikirim berupa sinyal sehingga nanti menjadilah sebuah tanggapan. Misalnya ketika kalian menyentuh benda yang panas, akan secara tiba-tiba tangan kalian itu akan menjauh dari benda panas itu. Nah, seperti itulah alur kerja kulit dalam sistem koordinasi. Semoga penjelasan materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa ditunggu update video-video selanjutnya. Terima kasih.